Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat P3RSI. Hari ini kita akan memperbincangkan tentang pengelolaan rumah susun, khususnya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, yang saat ini cantolannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Namun entah bagaimana, meski sudah 10 tahun diundangkan, undang-undang ini belum punya peraturan pelaksananya yang kita kenal dengan peraturan pemerintah. Namun ironisnya peraturan menteri tentang P3SRS ini dan peraturan gubernur DKI Jakarta tentang pengelolaan rumah susun milik sudah terlahir. Hal ini kontan saja memicu perdebatan pemangku kepentingan tentang hierarki perundang-undangan, baik undang-undang, permen maupun pergub. Sebenarnya punya agenda populis yang mulia, yaitu ingin memberikan marwah kepada pemilik dan penghuni rumah susun untuk mengatur pengelolaan rumah susun tanpa intervensi dari developer. Sebab berkaca pada kasus-kasus masa lalu, banyak keluhan dari para pemilik dan penghuni rumah susun terhadap intervensi developer. Developer ingin terus menguasai kepengurusan P3SRS dan pengelolaan rumah susun. Developer menaikkan IPL sewenang-wenang, laporan keuangan tidak transparan, besarnya tagihan listrik, dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya, apakah problem utama pengelolaan rumah susun di Indonesia itu hanya developer dan bukan developer? Nah, sekarang mari kita bahas dengan narasumber kami saat ini, Bapak Ricky Yose Rizal. Beliau adalah praktisi building management. Mengapa kita undang beliau? Karena dia profesional sebetulnya di dua PPRS, yang satu dari developer dan dia pernah juga yang PPRS murni. Nah, ini yang selalu dipertentangkan. Nah, jadi kita ingin menggali sebetulnya yang jadi concern kita adalah apa benar masalahnya itu masalah ini adalah karena intervensi developer atau sama aja. Padahal kenyataannya juga banyak juga yang telah dikelola oleh PPRS murni itu juga tidak sedikit yang lebih parah gitu ininya. Nah, selamat siang Pak Riki. Ya. Gimana kabar? Selamat siang Bang Erlan. Ya, kabar baik, alhamdulillah sehat. Makin tampan aja nih Pak Riki. Terima kasih. Begitu juga Bang Erlan. Sekarang juga tidak lupa dengan Pak Sujoko. Beliau adalah pengamat kebijakan rumah susun. Selamat siang Pak Joko. Siang. Iya. Waalaikumsalam. Tadi belum dijawab itu. Assalamualaikum. Oh gitu. Oh siap. Nggak ada kesempatan tadi. Oh iya. Bapak bilang assalamualaikum, kita belum jawab. Sorry Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah Pak Joko ini sebetulnya beliau ini adalah kalau kita bilang Google-nya untuk kebijakan rumah susun. Beliau sangat paham lah. Jadi selalu kita ikutkan Pak Joko untuk memberikan pencerahan gitu tentang kebijakan rumah susun. Sekarang pertama nih saya mau sama Pak Riki sebetulnya. Pak Riki ini kan Pak Riki pernah menjadi building management ya Pak ya, di baik itu di yang ada unsur developernya dan udah ada PPRS murni. Nah, sebetulnya saya mau tahu dulu pertama-tama, apa sih Pak problem utama dari pengelolaan rumah susun sebetulnya di Indonesia, Pak? Baik, terima kasih Pak Iran. Saya coba jawab. Iya. Untuk pertanyaan problem utama dari pengelolaan rumah susun adalah satu, peraturan yang masih abu-abu. Oh iya. Kedua, memang kesiapan masyarakat kita untuk hidup di rumah susun memang tidak memenuhi ya. Jadi tingkat kedisiplinan, kesadaran dan lain-lain itu belum sepenuhnya siap masyarakat Indonesia. Oh, iya. Jadi dua kunci utama itu menjadi problem yang secara ini terus-menerus terjadi ya. Iya, Pak Riki kalau kita lihat ya tadi mengenai peraturan yang abu-abu. Yeah. Dalam pelaksanaannya itu apa yang menurut aturan mana yang menurut Pak Riki mungkin beberapa contoh Pak Riki yang peraturan yang agak sulit diterapkan gitu Pak. Baik, ini saya coba jawab. Saya udah berulang-ulang baca peraturan-peraturan dari gubernur maupun dari Perupera ya. Oh, iya. Jadi kalau saya pelajari itu ini semua peraturan dibuat untuk mengakomodir sebagian dari stakeholder di rumah susun. Betul. Tapi tidak untuk keseluruhan. Jadi peraturan itu tidak holistik, Pak.
dibuat peraturan untuk satu koloni, tapi untuk sisi lain tidak dibuat. Dan petunjuk pelaksanaannya tidak ada. Berarti ini ya, kepada sebagian stakeholder aja. Iya. Yang mungkin yang seperti tadi yang kita katakan bahwa keluhan dari pemilik ini. Iya. Kira-kira begitu. Gitu ya. Iya. Nah, terus sekarang kalau dari sisi regulasi tadi Bapak apa aja Pak contohnya mungkin? Ya, contoh di situ kan kalau yang terbaru ya Pak ya. Iya. ADART itu kan kebanyakan mungkin seperti Bapak ketahui kita copy paste lalu meminta persetujuan ke Dinas Perumahan ya. Iya. Nah, itu yang copy paste itu yang bahaya. Karena tidak semua itu bisa diaplikasikan di semua tempat ya. Betul. Jadi dan di situ kalau kita baca diantaranya ada yang bertentangan. Iya. Salah satunya adalah di Pergub bilang kita tidak boleh mematikan kebutuhan dasar. Iya. Tetapi di ADART selama terjadi masa perselisihan itu wajib menyelesaikan kewajibannya. Iya. Nah, jadi ada ADART yang sesuai draft yang akan disetujui, tapi ada juga Pergub yang bertentangan. Itu salah gitu satunya. Ya. Tapi kan dalam Pergub itu kalau sumpamanya orang tidak developer pengelola itu tidak boleh mematikan fasilitas listrik air kalau terjadi semuanya dualisme atau masih ada persengketaan. Itu tidak boleh mematikan kan Pak ya? Iya, tapi kan di situ dibilang bahwa selama terjadi persengketaan, kewajiban wajib dipenuhi oleh tenan. Iya, tapi kewajiban itu kewajiban yang istilahnya yang udah lama gitu loh. Artinya kalau ada perselisihan kenaikan, ada tarif baru, itu tidak perlu tarif lama yang di ini kan. Ya, tapi kan pada kenyataannya tarif lama pun nggak ada yang mau bayar. Nah, pada saat terjadi tidak mau bayar, siapa yang mau menanggung? Iya. Sedangkan kalau ya salah satu tenan tidak mau bayar, otomatis pembayaran listrik dia bulan-bulan selanjutnya ditanggung oleh tenan lainnya. Iya, jadi ada jadi mereka ini disubsidi ya Pak ya sama ini. Didonasi Pak. Didonasi ya. Iya. Disumbang gitu Pak. Betul. Kira-kira kayak seperti itu Pak. Iya, cuma kan tidak semua jadi kadang-kadang penghuni itu salah mengartikan juga. Jadi gini Pak, kasusnya tidak ada perselisihan, tidak ada dualisme. Dia tidak bayar Pak ya secara murni. Nah ini dia bisa dengan ada aturan gini, lah nggak boleh dong saya dimatiin dong karena saya ini. Nah itu terjadi nggak juga gitu Pak? Ya terjadi Pak, di beberapa tempat kan seperti kita dengar ya sudah ada lawsuit ya. Betul. Di beberapa tempat untuk permasalahan itu. Tapi saat ada permasalahan itu kan petunjuk pelaksanaan kita sebagai developer ini ada yang tagihan. Kalau tagihannya cuma 1-2 bulan nggak apa-apa. Ada yang menahun Pak. Oh menahun. Siapa yang mau menanggung ini? Berarti kronis itu ya Pak ya. Kalau penyakit menahun kan kronis Pak. Iya. Artinya dari sepersekian bulan kewajiban yang bersangkutan itu ditanggung oleh tenan lainnya. Apakah ini fair? Iya betul. Nah peraturan inilah yang harus diatur juga. Oke. Sekarang kita Pak Joko mendengar persoalan ini Pak Joko, gimana Pak Joko lihat persoalan yang ada semacam ini dari tema kita sekarang Pak? Ya, jadi masalahnya begini ya, diatur seperti apapun, ya tingkat kedisiplinan orang-orang kita tuh masih rendah. Oh ya, seperti kata Pak Riki tadi ya Pak ya. Sekarang peraturan lengkap seperti apapun gitu ya. Tapi tetap aja yang namanya pelanggaran-pelanggaran itu masih tetap ada. Memang di sini ya gimana ya orang kita kebanyakan bahkan istilahnya diminta suruh tanda tangan tanda tangan tidak akan melanggar gini nih. Mau tanda tangan, tapi dalam prakteknya di lapangan enggak ya? Ya, agak gitu. Sulit ya. Nah, tadi Pak Riki mengatakan abu-abu gitu ya. Bukan abu-abu lagi. Kadang-kadang ya gelap banyak ya. Istilah Pak Joko babaliut, Pak. Ya, waktu itu saya bicara babaliut. Babaliut artinya apa? Apa ya? Nggak karu-karuan lah gitu. Iya. Nah, jangankan tingkat ini ya, tingkat undang-undangnya sendiri ya. Itu masih banyak hal-hal yang bolong-bolong gitu ya. Sebagai contoh misalnya, di dalam praktek ya, kita itu rumah susun kan ada hunian, ada non-hunian, ada campuran. Betul. Ya, ada campuran. 3 ini. Tapi kan sekarang non-hunian udah nggak ada Pak. Yang sudah berjalan selama ini. Sekarang justru non-hunian tidak ada. Tidak ada. Iya. Tidak ada. Padahal yang campuran itu adalah dari hunian dan non-hunian dicampurkan. Iya. Justru kalau menurut saya
Kalau mau dihilangkan, ya, kalau mau dihilangkan, itu yang hunian mestinya yang dihilangkan. Iya. Karena apa? Dalam kenyataannya, ada nggak rumah susun yang berdiri, ya, misalnya apartemen, yang full semua untuk hunian? Iya. Pasti itu ada hal-hal yang ada unsur yang non huniannya. Iya. Misalnya ada supermarket, ada kantor untuk apa gitu ya. Komersial area. Ya, artinya itu sudah campuran juga gitu loh. Iya, ini menyoroti mengenai kebijakan yang sebetulnya dari sisi itu aja sudah tidak ini ya Pak ya. Sudah tidak bagus gitu ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Riki ya. Kalau Pak Riki gimana Pak? Kalau Bapak lihat kalau dari perselisihan itu, persengketaan, kira-kira apa akar masalahnya sebetulnya gitu Pak? Iya, ini menarik nih Pak Erlan. Kalau mau kita bicara akar masalah, sebenarnya akarnya banyak. Akarnya banyak ya. Tapi intinya kan rumah susun itu ya satu atap bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 1.000.000 kepala Pak. kan Pak. Jadi ini bukan akar tunggang ya Pak ya, akar serabut ya Pak ya, banyak ininya Pak, cabang-cabangnya. Iya. Yang tidak disadari oleh pemilik ataupun penghuni adalah kepentingan mereka dan kenyamanan mereka selalu berkaitan dengan tenan lainnya, dengan warga lainnya. Karena di sana kan rumah susun ada benda bersama, bangunan bersama, dan tanah bersama. Iya. Nah ini yang sebetulnya jadi key dari masalah ya, awal ya dalam pengelolaan. Iya. Jadi misalkan saya sama Pak Sujoko bertetangga gitu, saya pengennya liftnya kalau malam jangan dimatiin. Oke. Tapi Pak Sujoko melihat dari sisi lain, buat apa tuh lift kalau semuanya nyala kan berisik ya. Tangting-tangting di atas jam 11 terganggu tidurnya. Jadi kenyamanan itu pasti dibatasi. Ya? Tetapi itu lagi kembali yang saya sampaikan bahwa kesadaran, kedisiplinan masyarakat Indonesia belum siap untuk tinggal di rumah susun. Nah, itu yang jadi Pak. Sumber masalah kembali, juga salah satu ya. Kembali. Nah, kalau kita lihat nih, Pak Riki kan udah pernah profesional di beberapa tempat, termasuk baik developer ini. Sebetulnya kalau kita lihat, Pak, apa sih perbedaan gaya pengelolaan dari kedua itu, Pak? Benar nggak? Semakin dalam lebih, iya. Ini kita akan mungkin. Soalnya pernah saya dengar webinar itu yang salah satu apartemen itu mengelola yang PPRS-nya murni itu sangat bagus dan ideal gitu Pak. Bahkan sampai banyak yang mau studi banding ke sana. Gimana Pak perbedaannya Pak? Baik Pak, jadi kalau sepengalaman saya ini, jadi kalau plus minusnya antara developer dan yang murni P3SRS, di sini kan kuncinya adalah satu tata kelola Pak. Iya, tata kelola ya. Jadi tata kelola bangunan, dan tata kelola masyarakat atau warganya. Iya. Jadi kalau yang saya bandingkan di PPRS yang masih developer, itu tata kelola bangunan atau property management site-nya itu sangat kental. Iya. Jadi kita mementingkan kepentingan bersama. Iya. Dan keselamatan bersama. Iya. Sedangkan kalau di PPRS yang murni yang sepengalaman saya, ini hanya tata kelola masyarakatnya saja, tapi tata kelola propertinya itu sendiri atau property management, sisi property manajemennya itu masih sangat minim. Iya, benar nggak Pak? Semuanya kan, ini kan selalu ada keluhan gitu loh. Developer itu istilahnya mau tetap di situ karena memang ada keuntungan di sana gitu loh. Jadi kalau keuntungan bicara keuntungan dan kepentingan di dua sisi itu memang ada Pak. Iya. Developer memiliki kepentingan, salah satunya adalah mereka ingin bangunannya tetap baik dan terawat. Nah, karena mereka ada kepentingan untuk menjual lagi dan membangun lagi. Iya, ini selalu gempor-gemporkan sama developer ini Pak. Iya, itu jadi mungkin dari alasan yang lain itu mengatakan bahwa ini alasan aja untuk tetap mempertahankan eksistensinya gitu. Iya, jadi eksistensi memang penting Pak untuk di dunia developer. Betul. Kita jangan pernah lupa bahwa developer itu berkontribusi besar terhadap pembangunan di kota-kota besar. Terhadap pajak, daya serap tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Betul. Jadi dari situ peran developer sebagai sisi bisnis sangat penting untuk menjaga itu semua. Tapi kalau dibilang ada kepentingan, ingin di situ terus, ya memang. Tapi sepengamatan saya, ini masih ada akuntabilitasnya Pak. Iya, betul. Masih terukur. Iya. Saya bekerja di developer sisi developer itu
kita di mana pengelolaan keuangan itu sangat ketat. Iya. Dan standar operasional prosedur itu sangat dijunjung tinggi. Iya. Sampai kita ada cross audit di dalamnya. Iya. Cross audit setahun 4 kali, Pak. Betul. Internal dan eksternal. Setahun 4 kali. 4 kali. Iya. Nah, itu saking ketatnya kita menjaga kualitas layanan, kualitas bangunan itu sendiri, dan kualitas operasional. Dimana itu kan yang paling utama adalah keselamatan, Pak. Iya. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Iya. Kenyamanan kenapa terakhir, Pak? Itu kembali lagi tadi. Nanti saya jelaskan di sesi berikutnya. Nah, karena kenyamanan harus paling terakhir. Yang dua inilah yang harus ini ya. Prioritas. Emang kalau di PPRS yang murni pemilik dan pembangun ini gimana, Pak? Ya ini kembali lagi dengan pengalaman saya bahwa keselamatan Pak, itu bisa jadi nomor 5, Pak. Dibuka aja lah, Pak. Ini kan gitu ya. Penting. Dibuka aja ya. Jadi yang saya alami adalah keselamatan itu di PPRS murni itu jadi unsur nomor 5 sampai nomor 10 mungkin. Tapi benar nggak kalau seumpamanya kan bisa juga kan kalau di PPRS murni itu terjadi istilahnya kong kali kong, mungkin bisa tidak terkontrol lah, siapa yang mau ngontrol gitu loh. Kalau dari pengadaan, bisa dari rekanan dia atau dari keluarga dia apa gitu kan bisa aja, Pak. Terus kan banyak mekanisme-mekanisme yang sebetulnya kalau saya dengar dari beberapa orang itu malah lebih parah gitu, Pak. Ini memancing di air jernih namanya, bukan air keruh ya. Tapi secara kenyataan bahwa memang kepentingan itu ada, Pak. Ada ya. Ada. Ya kembali lagi kalau developer kepentingannya clear. Ada akuntabilitasnya. Tapi kalau PPRS murni ini yang tidak ini. Iya. Semua yang saya lihat tidak terkontrol, Pak ya. Iya, contohnya Pak, mungkin pengalaman Bapak apa ya? Pengalaman Bapak yang pernah terjadi atau entah di mana gitu Pak, di apartemen mana, kira-kira penyimpangan apa aja yang kira-kira bisa ini terjadi gitu, Pak, biasanya. Iya, ini sebetulnya saya harus hati-hati menjawab ini ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan saya tidak mengarah atau pinpoint kepada salah satu lembaga atau apa, tapi kepentingan ini contoh dalam yang saya alami ini pemilihan vendor. Pemilihan vendor itu kalau referensi dari salah satu penghuni yang memang dominan atau katakanlah masih tergabung dalam kepengurusan, nah itu ada apa ya, kata-kata itu harus lolos tuh, Pak. Harus lolos gitu. Harus lolos ya. Nah, terus dari sisi standar operasional prosedur yang sesuai standar audit, Pak ya. Iya. Itu struktur organisasinya pun bisa berubah at any time. Oh iya. Emang nggak ada kontrolnya? Ya kembali lagi ini kan kontrol semuanya ada di pengurus, Pak. Oh, pengurus. Ada di pengurus. Payahnya kalau pengurusnya cincai gitu ya, Pak ya, bahaya. Bukan cincai. Jadi pengurus inilah yang saya bilang peraturan itu harus holistik ya, secara keseluruhan. Iya. Dimana di peraturan yang tercantum itu mengatur masalah kemasyarakatannya. Oke. Iya, Pak Joko gimana Pak? Bapak lihat ini Pak, masalah ternyata kan tidak serumit tidak sesederhana kita lihat, bahwa memang sih tidak semua developer yang istilahnya dalam tanda kutip benar gitu ya Pak Joko ya. Tapi kalau kita lihat developer yang murni juga ada juga ya, artinya sama aja gitu loh. Gimana Bapak mendudukkan persoalan ini, Pak Joko? Sebenarnya PPRS itu nggak ada yang murni, nggak ada yang ini ya. Iya. PPRS ya PPRS gitu. PPRS ya. Nah, yang terjadi di dalamnya, mestinya yang namanya PPRS itu pengurusnya mestinya campuran lah. Oh iya, ada unsur gitu. Ada unsur dari developer ya. Karena apa? Developer itu kan bagi developer yang masih memiliki unit yang belum terjual. Iya. Dia owner unit berarti. Ya artinya itu dia masih punya kepentingan gitu loh. Betul. Kalau misalnya di situ nanti pengelolaannya jelek gitu, bagaimana bisa terjual lagi itu barang yang belum terjual. Iya. Dan banyak juga ya, saya pernah temukan gitu di Jakarta itu ada juga developer yang buru-buru. Sudahlah, saya tugasnya hanya membangun. Setelah itu
silahkan gitu loh. Iya. Silahkan gitu loh. Ada beberapa ini sebenarnya developer yang cukup besar juga gitu ya. Bahkan waktu itu saya ingin segera ini membentuk PPRS. Iya. Ini ada uang sekian gitu kan. Iya. Silahkan nanti untuk istilahnya modal dasar. Gitu loh. Saya sempat kaget, besar juga itu untuk modal dasarnya gitu. Betul. Dan developer ada tuh yang begitu. Dia ingin segera melepaskan. Iya. Gitu ya. Kenapa, Pak? Dia mau ngelepasin? Padahal kan di situ. Iya. Karena dia bilang saya nggak mau ngurusin recehan gitu loh. Iya, iya. Dia ngomong di depan saya nggak mau ngurusin recehan katanya. Iya. Saya masih banyak proyek gitu. Iya. Gitu loh. Segeralah ini diselesaikan gitu. Iya. Bahkan ada mungkin di wilayah Jakarta Pusat ya, Mayoran di situ ada seperti itu juga gitu loh. Ingin segera melepaskan. Cuman kadang-kadang yang jadi masalah ya, developer ini untuk saat ini ya, untuk saat ini kan dengan peraturan dengan Pergub yang 133 ya. Iya. Itu di situ kan untuk membentuk PPRS ya, membentuk PPRS ada yang boleh dikata ada kekurang adilan lah ya. Iya. Sebagai contoh, untuk membentuk PPRS itu, kalau sekarang kan PPPSRS ya. Iya, iya. Tapi gampang sebut PPRS saja lah, udah terbiasa ya. Iya. Gitu loh. Itu kan ada membentuk Panmus ya, panitia musyawarah gitu. Yang di dalamnya developer itu, unsur developer itu dimasukkan di situ. Iya. Ya, dimasukkan ke di dalam panitia musyawarah itu. Tapi sayangnya seperti jadi anak bawang gitu loh. Oh iya. Di sini ya kalau menurut saya kurang adil gitu ya. Iya. Anak bawang apa? Di situ memang dikasih kesempatan usulkan 2 calon yang jadi panitia musyawarah. Tapi tidak diberikan hak suara. Jadi untuk apa gitu loh? Iya, iya. Dia di dalam rapat-rapat panitia musyawarah dia nggak punya suara untuk apa? Iya. Sepertinya dia hanya suruh menyiapkan konsumsi, menyiapkan itu, ya kan? Jadi IO. Iya, ada kan? Gitu. Justru ada di IO dan investor, Pak. Di belakang ya, di belakang di alur ceritanya panjang ya. Iya. Di situ developer itu ya sebagai mewakili sebagai pemilik ya unit yang belum terjual, pemilik unit yang belum terjual itu adanya setelah serah terima. Oh, berarti dia nggak ikut pada proses ini. Serah terima pengelolaan ya, baru di situ dikatakan bahwa developer itu menjadi anggota PPRS setelah serah terima pengelolaan. Oh iya. Jadi sepertinya kok dari awal sampai dengan serah terima itu tidak berperan gitu. Iya, artinya unitnya nggak dihitung. Padahal di situ ya, di situ kan ya mestinya dari awal lah. Iya. Bahkan sebelum pembentukan PPRS ya, kan developer kan wajib mengelola. Iya. Ya. Apakah ini yang dimaksud Pak Riki itu bahwa pengelolaan sebelum ada PPRS ini yang disebut developer PPRS murni gitu loh. Iya. Padahal ya mungkin di situ. Itu kan kalau awalnya kan itu masih dipegang developer dalam pengelolaan. Iya. Ya mungkin apakah di situ. Tapi setelah terbentuk ya mestinya di situ sudah campuran gitu loh. Iya. Ya. Sebenarnya di dalam peraturan-peraturan memang ada yang kalau menurut saya ganjil ya. Iya. Ya boleh dikatakan ya kurang adil juga gitu loh. Tapi masalahnya ya ini sudah diundangkan ya. Baik atau buruk suatu peraturan ya, kalau sudah diundangkan kita mesti hormat gitu loh. Iya. Kalau tidak puas silahkan uji materi. Iya, itu. Ya, kan di situ. Nah, ini di sini sebagai contoh itu developer
ada beberapa hal ya yang di sini developer misalnya apa ya ininya tuh. Kalau misalnya di dalam hak suara ya, di dalam hak suara di dalam undang-undang juga dikatakan bahwa dalam hal untuk memutuskan sesuatu yang menyangkut kepemilikan dan pengelolaan itu dengan NPP. Iya. Ya. Nilai perbandingan proporsional. Kalau yang nilai perbandingan memiliki yang NPP-nya besar, ya suaranya besar. Ya. Kalau memang mau dibatasi, ya mau dibatasi, ini kaitannya dengan masalah kepemilihan pengurus, ya kepemilihan pengurus. Sebagai contoh di sini, di dalam hak suara, kalau dulu di undang-undang yang dulu, sepertinya undang-undangnya juga mirip, cuman dalam peraturan pelaksananya. Peraturan pelaksananya itu di Permen ya. Dulu Permen 06 ya, tahun 95 kalau nggak salah, itu yang sudah dicabut. Itu kan hak suara ada suara kepemilikan, suara pengelolaan, suara penghunian. Iya. Ya. Suara penghunian. Hak suara untuk memilih ya dalam pemilihan pengurus itu menggunakan suara penghunian. Iya. Ya. Suara penghunian itu apa sebenarnya? Di sana dijelaskan suara penghunian itu contohnya termasuk di dalam menentukan itu dasarnya NPP. Tapi sekarang tidak. Berapapun dia punya unit atau punya ini, suaranya satu. Yeah. Suaranya satu. One man, one vote. One unit ya, one unit. One name. One name. Name itu nama. Name. Nama, Pak. Nah, kalau nama ya, kalau menurut saya Iya. itu nggak pas ya. Iya. Nggak pas. Itu mah Nama. karena udah diuji di MK juga, Ya. udah kalah kan Pak ya? Ya, terserah lah gitu ya. Terserah lah. Kalau nama, kita Iya. boleh kan punya pendapat ya. Iya, iya. Kalau misalnya nama gitu loh, mestinya ya kalau rumah susun itu namanya tuh melekat kepada unit bukan Iya. kepada orang gitu loh. Iya, iya. Betul Pak. Ya, unit. Karena apa? Unit kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, Betul. sertifikatnya beda. Iya. Iya kan? Iya. Itu nama unit ya nama unit gitu Iya. loh. Kalau nama orang Erlan ya Erlan gitu, satu. Iya. Punya 10, masa suaranya satu. Harusnya itu diterapkan pada rumah susun umum Pak. Karena kan pasti orang punya satu unit doang. Nggak boleh lebih dari 2 kan kalau rumah susun Iya. umum. Nggak usah diatur begitu juga otomatis. Oke. Karena apa? Dengan NPP. Iya. Satu hal lagi, hal yang penting ya, bahwa kalau memang mau dibatasi supaya tidak monopoli di dalam kepengurusan, ya bolehlah gitu ya. Pemilik baru ya, suara dari pemilik ini, berapapun dia misalnya punya 1000 unit, ya, itu hanya boleh mencalonkan di dalam kepengurusan satu orang, baru mencalonkannya. Gitu. Karena nama misalnya supaya tidak dimonopoli. Jadi misalnya saya developer punya 100 unit, tinggal 100 unit. Ya nggak boleh dong misalnya saya naruh di situ 5 gitu. Cukup 1 supaya di situ terjadi campuran. Campurannya apa? Jadi dalam kepengurusan misalnya 5 itu campuran kan ada dari pemilik ini. Jadi untuk bikin sistem tuh kayaknya lebih bagus gitu. Oke, Pak Riki ini. Ini menarik tadi apa yang dijelaskan ini Pak makin Joko, dalam ya. nih, makin dalam. Iya. Cuman saya mau lebih dalam mengenai mungkin kalau seumpamanya dari pengalaman Pak Riki nih, kemungkinan modus-modus penyimpangan yang biasa terjadi. Mungkin itu tadi udah developer yang udah ada unsur developer dan PPRS yang pengurusnya murni dari pemilik dan penghuni. Mungkin modus-modusnya seperti apa biasa Pak ininya Pak? Baik. Ya, kalau penyimpangan sih di sisi developer Pak ya. Saat ini saya memang kerja under developer ada, terus under P3 SRS murni juga ada. Jadi saya double job saat ini.
Double job. Jadi saya ada di sisi developer juga, ada di sisi P3 SRS. Nah ini yang saya lihat adalah penyimpangan kalau di developer ya Pak ya. Semua seperti yang saya katakan itu akuntabilitasnya ada. Bukan penyimpangan namanya, tapi ini kepentingan bagaimana mengatur semua material ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Patut dan pantas. Tapi kenapa banyak keluhan selama ini? Penghuni merasa, pemilik merasa developer itu sewenang-wenang, Pak. Oh enggak. Jadi seperti kenaikan IPL yang terlalu yang tiba-tiba naik gitu atau gimana? Ya. Jadi inilah yang saya bilang kembali lagi Pak ya. Masyarakat ini belum pantas dan belum bisa menerima sebagai masyarakat rumah susun yang seperti seharusnya. Iya. Jadi kenaikan IPL itu sepengalaman saya ya, 10 tahun di developer yang terdahulu dan sekarang saya menjalani di developer yang saat ini. Iya. Itu perhitungan IPL itu memang ada hitung-hitungannya Pak. Kita di dunia properti manajemen ada hitungannya. Iya. Bagaimana menghitung IPL dan bagaimana caranya biar agar gedung ini tetap bisa berjalan operasional dan perawatannya. Iya. Itu pertimbangan dasar kita. Tapi kalau dari sisi yang sekarang problematika yang terjadi adalah begitu IPL naik protes. Iya, iya. Nah inilah pengetahuan tentang properti manajemen yang harus diketahui P3 SRS dan warga. Iya, sebetulnya kalau menurut saya IPL itu berapapun nilainya itu tidak masalah. Artinya begini Pak, mungkin Pak Joko bisa pendapatnya ya. Karena gini, kalau IPL itu ketinggian, itu kan nanti masuk ke ini ya Pak ya, masuk ke dana cadangan dan menjadi untuk peningkatan kualitas layanan. Yang penting itu masalahnya transparansi laporan keuangannya, gitu Pak. Ya, transparansi nah, Iya. Maksudnya digunakan untuk apa aja gitu kan? Nah kalau dia pemilik ini kan konsepnya kebersamaan ya Pak ya. Ada tanah bersama, ada benda bersama, dan bagian bersama. Artinya bersama-sama. Itu kan rumah kita bersama. Kalaupun ada kelebihan kan bisa di saving untuk peningkatan itu ya Pak ya. Cuma kendalanya ini kan banyak keluhan-keluhan itu Pak Riki. Iya. Jadi kembali lagi Pak, kalau pengalaman saya bekerja di developer ya sampai saat ini ya. Iya. Itu tidak ada. Ya kalaupun ada kelebihan IPL itu karena tadinya perhitungan pasnya adalah 939. Iya. Nah, kita akan bulatkan menjadi 1000, Pak. Iya, jadi kelebihannya tuh nggak signifikan. Iya. Tetapi hitungan kenaikan itu kita udah ada hitungan dasar bagaimana operation ini dengan kenaikan UMP, dengan kebutuhan pelayanan, kan kualitas pelayanan nggak boleh turun, Pak. Kalau bisa naik. Iya. Kualitas kenyamanan dan keselamatan juga harus terjamin. Betul. Itu yang kita hitung. Nah, maka dari itu tadi yang saya bilang menanggapi juga pernyataan Pak Sujoko bahwa pemerintah di sini harus objektivitasnya nomor 1, Pak. Iya. Jadi jangan membuat peraturan yang sangat subjektif ya. Iya. Nah, ini karena ini dia mengatur tata kelola warga, tapi tidak mengatur tata kelola propertinya. Iya. Tata kelola manajemennya. Betul. Ini yang nggak diatur. Tata kelola manajemennya ya. Jadi dia ingin menyenangkan orang, tapi dia lupa. Ini yang kita kelola ini adalah bangunan high-rise building, strata title. Oke, saya masih penasaran Pak Riki. Masih penasaran kira-kira pengalaman Pak Riki lah di yang dikelola oleh PPR Smurni itu apa aja Pak? Yang mungkin aja bisa bisa penyimpangannya ada kong kali kong, terus mungkin dana pengelolaan uang sinking fund yang didepositokan, apakah bunganya itu dilaporin atau bagaimana Pak? Ya baik, kalau saya sih nggak mau bahas ke kong kali kong ya, tapi ya tata kelola properti manajemen dan tata kelola SDM di pengelolaan, itu pengetahuannya masih sangat jauh, Pak. Sangat jauh ya. Sangat jauh. Jadi kalau soal kesemena-menaan, ya ada. Jauh lebih parah dari developer kesemena-menaan yang terjadi, Pak. Iya. Contohnya apa, Pak, ininya? Ya, contohnya nih sih saat saya sudah tidak di sana ya, Pak ya. Ada orang kontraknya habis tanggal 25, tapi dia dikasih tahu bahwa tidak diperpanjang kontraknya tanggal 30, Pak. Oh gitu, iya. Jadi 5 hari setelah kontrak habis baru dikasih tahu dia tidak diperpanjang. Iya. Pertimbangannya nggak ada. Kalau kita di developer, kita tidak memperpanjang karyawan, itu 1 bulan sebelumnya kita dikasih tahu. Ini tentang kekaryawanan, Pak ya. Kekaryawanan. Nah,
kita 1 bulan sebelumnya sudah diberitahu bahwa Bapak atau Ibu tanggal bulan depan sudah tidak diperpanjang. Jadi ada persiapan. Iya, betul. Dasarnya adalah ini, performance Ibu, KPI Ibu tidak mencapai. Betul. Jelas, Pak. Iya. Tapi yang di pengalaman saya di tempat saya bekerja tidak, Pak. Tidak ya. Jadi like and dislike-nya masih sangat tinggi. Terus kalau seumpamanya komunikasi, emang cukup bagus apa komunikasi yang terjalin antara penghuni dan pengurus gitu, Pak? Komunikasi itu ya kembali lagi dilihat dari sisi mana, karena toh ternyata banyak oposan ya. Iya. Oposan dari orang-orang yang terpilih sebagai jajaran pengurus. Iya. Ketidakpuasan, komunikasi yang terhenti. Iya. Terjadi itu, Pak. Jadi kalau soal tata kelola ya tidak. Terus struktur organisasi. Iya. Yang bisa berubah kurang dari 1 kali 24 jam. Iya, tergantung cuaca ya, Pak ya. Tergantung cuaca. Dan ada malah aneh nih struktur organisasi bahwa satu finance, purchasing, HRD di handle sama 1 orang. Orangnya sama. Kan itu kalau secara manajemen audit itu nggak bagus, Pak. Bukan nggak bagus, ya? Tidak boleh. Masa saya yang beli, saya yang bayar. Waduh. Saya yang pegang gudangnya. Cuma kan pasti itu kontrolnya di mana? Kontrolnya di mana? Iya. Cuma itu mereka ngangkat begitu kan pasti sepengetahuan dan persetujuan dari ketua kan, Pak? Itu perintah, Pak. Bukan sepengetahuan, itu perintah. Itu perintah. Jadi ini yang saya bilang bahwa kalau soal penyelewengan, kesemena-menaan, ketidaktahuan, itu ada. Tata kelolanya hampir zero, Pak. Komunikasi baik. Iya. Tapi tata kelola properti manajemen ini adalah ilmu yang spesifik, Pak. Iya. Saya sebagai properti manager itu adalah bagian yang kalau istilah kita, sebagian gaji kita adalah untuk dimaki-maki orang. Oh iya. Iya. Tugas ya, Pak ya? Udah tugas. Kita menerima. Tapi kalau untuk orang yang bukan orang properti manajemen, dibilang, wah kamu nih ini kotor, itu dia langsung tipis kupingnya diakomodir. Iya. Ya kan, malah diakomodir hal-hal yang nggak kita ngapain sih mikirin hal-hal kecil gitu loh. Orang ada prioritas yang harus kita pikirkan dalam properti manajemen. Salah satunya yang paling penting adalah keselamatan. Iya, Pak Joko, ini tadi kan banyak ini nih, mungkin kalau kita lihat tidak lebih baik sebetulnya. Artinya sebetulnya sama aja mau dia developer dan ini yang mau developer atau murni, kata Pak Riki sebetulnya tergantung dari tata kelolanya ya, Pak ya. Betul. Ya. Gimana Pak Joko melihat itu, Pak? Tadi Pak yang ada satu manajer purchasing, manajer finance, dan manajer apa tadi, Pak? HRD, Pak. HRD. Jadi satu itu, Pak. Ya, itu sebenarnya kan begini ya. Iya. Dalam peraturan perundang-undangan itu sudah diatur ya, bahwa mestinya ya antara PPRS dengan badan pengelola kan hal yang terpisah. Iya. Badan pengelola, iya. Jadi di sini badan pengelola itu kan harus profesional. Iya, betul. Badan hukum profesional. Iya. Peraturan perundangan itu mengamanatkan seperti itu. Iya. Ya. PPRS itu sebenarnya hanya pegang polisenya, gitu ya. Jadi semua itu yang mengeluarkan badan pengelola. Cuman memang harus kita akui ya, badan pengelola ini ya di Jakarta lah ya, di lingkungan kita di Jakarta, memang masih saya nggak mau katakan Pak Baliut lagi ya. Iya. Amburadul. Ya, masih ini. Amburadul. Sekarang ya, saya tanya, di mana PPRS yang badan pengelolanya misalnya terpisah dengan PPRS? Kadang-kadang memang masih ini. Nih, kebanyakan di Jakarta ini badan pengelola itu masih nggak jelas. Iya. Badan hukum, coba kita lihat, badan hukumnya apa? Iya. Gitu kan. PTA misalnya ya, badan pengelola ini PTA. Tapi yang mengatakan bahwa ini ya istilahnya bukan kelahiran yang dari PPRS. Iya. Iya kan? Jadi di tengah-tengah ini gitu loh. Ini perusahaan ini, PT ini ya,
ya saya juga tidak bisa menyalahkannya. Jadi seperti semacam konsultan ya. Seperti konsultan. Karena apa? Saya tidak bisa menyalahkan. Karena apa? Kalau ini misalnya badan hukum yang lahir dari apa namanya? PPRS, di bawah PRS gitu ya, dilahirkan gini. Kalau ada masalah misalnya perburuhan, nah ini karyawannya sekarang saya tanya. Karyawannya ini karyawan siapa? Apakah karyawan PPRS atau karyawan PT ini? Kalau gitu. dia kita lihat dulu. Gitu. Kalau dia istilahnya apa, ada vendor dari itu kan berarti karyawan ini ya Pak ya. Karyawan perusahaan badan pengelola itu property management ya. Iya, itu di undang-undang juga dikatakan itu PPRS kan bentuk badan pengelola. Badan pengelola ini bisa bekerja sama dengan pihak lain. Itu kan. Pihak lain ya vendor-vendor itu, gitu loh. Tapi badan pengelola ini mestinya kan diamanatkan oleh undang-undang, dibentuk oleh ini. Badan hukum. Di situ boleh dibentuk, boleh ditunjuk. Ya. Semuanya harus badan hukum. Kalau ditunjuk, misalnya saya PPRS, saya tunjuk PTA, Badan Hukum Profesional, karyawannya dari sana semua kan. Ini PPRS, saya misalnya PPRS. Cuman yang jadi plus minusnya, kalau ini misalnya tunjuk badan hukum, misalnya ini semua dari badan pengelola, ya. Kalau misalnya di sini ada konflik, begitu putus, kolaps saya. Iya kan? Ditinggal mereka, kolaps saya. Tapi di sisi lain, kalau misalnya ini karyawannya dari PPRS, sedangkan yang lain ini hanya membantu-membantu, ya, membantu-membantu. Kalau ada perburuhan, misalnya ada demo atau masalah perburuhan, apakah PPRS ini mampu untuk mengatasi ini? Karena kebanyakan pengurus PPRS kan belum tentu orang yang membidangi itu. Betul. Iya kan? Akan kalang kabut gitu loh. Tapi kalau ini badan hukum yang misalnya ngurusi kepegawaian dan sebagainya, kan mereka udah terbiasa. Ya. Ini plus minusnya. Gitu ya. Jadi di sini kalau ini misalnya dibentuk oleh PPRS, benar dikuasai. Sedangkan ilmunya kurang, bisa minta bantuan ke orang lain kan? Misalnya perusahaan-perusahaan lain bisa minta ke situ. Artinya apa? Taruhlah saya pegang Anda untuk jadi konsultan kami, tapi tenaganya dari sini. Tapi yang jelas bahwa badan pengelola dengan PPRS itu hal yang berbeda. Dan badan pengelola itu harus berbadan hukum, Pak. Perlu digarisbawahi. Iya, harus badan hukum. Badan hukum. Baik dia ditunjuk maupun dibentuk. Jadi setelah dibentuk, ya misalnya ada kekurangan dan sebagainya, itu bisa bekerja sama dengan yang lain. Masalah tadi misalnya organisasi ini tiga apa ya namanya tuh, tiga tugas yang ini bidang ini diambil satu orang, ya itu berarti dalam membentuk struktur organisasinya nggak pas. Tidak ada pengetahuan, Pak. Kalau nggak ada pengetahuan, ya harus dididik lah. Dididik gitu loh, merekrut. Kan itu sederhana aja, Pak. Ilmu standar audit, itu udah sederhana. Itu ilmu yang saya dapat semester pertama saya kuliah. Jadi harus anak-anak baru masuk tahu bahwa purchasing dan finance itu adalah dua departemen yang nggak boleh dipimpin oleh satu orang. Apalagi digabung oleh ini ya, HRD. Jadi ini organisasi apa, perusahaan atau organisasi warung ya. Jadi kalau itu terjadi, apalagi kalau itu penunjukan, bisa aja terjadi yang susah untuk dikontrolnya. Cara mengauditnya bagaimana gitu, Pak? Maka dari itu, Pak, menanggapi juga paparan Pak Joko itu bahwa baiknya pemerintah, regulator itu duduk bareng dengan developer dan tenan. Jadi jangan membuat satu peraturan yang mengakomodir satu sisi.
atau mengakomodir dari permasalahan di satu sisi. Karena kembali lagi pemerintah jangan pernah lupa dengan developer. Kontribusi terbesar developer itu ada di mana-mana, Pak. Soalnya developer ini nggak populis, Pak. Dia developer ini. Iya, pemikiran yang sempit itulah yang harus dibuka. Developer itu bukan cuma kuli bangun gedung terus dilupakan. Iya. Tapi pajak-pajak daerah yang sedemikian besar. Developer ini selalu dikonotasikan sebagai binatang ekonomi, Pak, yang selalu cuma mencari keuntungan saja gitu loh. Ya enggak lah. Menindas gitu, Pak. Pak Riki, kalau boleh tahu sih, ini kan namanya IPL itu kan gede, Pak, kalau apalagi unitnya banyak gitu ya, Pak ya. Itu kira-kira kalau sepengalaman Pak Riki yang pernah mengelola yang cukup besar unitnya itu berapa sih pemasukan IPL itu tiap bulan, Pak? Ya itu kan tergantung luasan dan NPP-nya, Pak. Betul, Pak. Yang pernah Pak ini aja, kira-kira berapa sebulan pemasukannya, Pak? Ya itu per tagihan aja, kalau yang kecil-kecil tuh 4 miliar per 3 bulan per tagihan, karena kita menagih 3 bulan sekali kan ya. 3 bulan sekali ya. Ya kalau yang besar-besar itu bisa 12 miliar ya. Berarti sebetulnya kalau untungnya lumayan ya. Ada ini ya, dibanding dengan biaya operasional per bulan itu masih surplus. Pada kenyataannya enggak, Pak. Enggak. Karena kita punya fasos-fasum, itu biaya kontributor terbesar satu adalah outsource. Iya. Listrik, utilitas. Iya. Jadi banyak ini pemakaian air, kita masuk tagihan 1 miliar misalnya. Kita tagihan ke tenan, tapi kita harus bayar 1,2 miliar. Begitu juga dengan listrik. Dan kebutuhan pelayanan di frontliner, outsource kebersihan itu mengkonsum kurang lebih 30% sendiri dari total biaya yang dibutuhkan. Jadi kalau dibilang pengelola itu untung, ya kita kan memang organisasi yang nggak non-profit. Nggak ada, Pak. Nah, maka dari itu kalau ada yang nggak bayar listrik, mereka didonasi oleh tenan-tenan lainnya. Disubsidi, didonasi. Oh gitu. Jadi saya tinggal di situ, saya nggak bayar ya, saya didonasi tetangga-tetangga saya. Itu yang harus diketahui oleh tenan-tenan yang nggak mau bayar ya. Harusnya didonasi itu kan di panti-panti sosial, Pak. Ya, anak yatim bukan ini, Pak ya. Tapi demikian juga, tapi saya ada memang yang PPRS murni berjalan dengan baik tanpa ada Pak. Dan saya pernah ke tempat tersebut. Jadi tidak semua tapi umumnya. Nah, makanya saya bilang pemerintah perlu duduk bareng. Jangan menyudutkan developer maupun warga. Jadi ini harus dibawa sama-sama, karena apa? Sampai gedung itu runtuh, PPRS murni tetap membutuhkan developernya. Oh gitu ya. Pemerintah kenapa, Pak? Contohnya apa, Pak? Contoh perizinan, Pak. Iya, perizinan. Perizinan, kalau kita ada PPRS murni, itu kan syarat-syarat perizinan banyak, Pak. Ya kan, ada bioporinya di mana, ada sumur bornya di mana. Kalau developer nggak memberikan informasi-informasi tersebut, kalau dia udah ditendang gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu di mana developer membangun itu. Sedangkan PPRS itu belum tentu dia tahu dari awal pembangunan gedung itu seperti apa. Belum tentu, memang tidak tahu, Pak ya. Ada ya yang saya kelola itu sampai sekarang SLF-nya nggak ada. Wes, SLF nggak ada, waduh. Karena persyaratan itu adanya di developer. Waduh. Sampai nggak ada SLF gitu? Tidak ada SLF dan tidak ada SKK. Ada salah satu yang pernah saya kelola. Gitu ya. Karena itu keburu musuhin developer. Hubungannya dengan developer tidak baik. Jadi developernya begitu kita minta tolong ya sudah, dia nggak mau juga karena dia Tapi udah. Tapi kalau nggak ada SLF parah loh, Pak, itu, Pak. Istilahnya itu nggak bisa beroperasi harusnya. Ya saya yang diajarkan oleh perusahaan saya yang under developer nggak boleh. Kita berjalan tanpa SLF ya, kecuali memang ada masalah di durasi perizinannya. Ya siapapun mengajarkan kalau benar kan, mau developer mau apa, kalau benar kan pasti gitu. Oleh karena itu saya bilang bahwa developer, pemerintah dan tenan ini harus duduk bareng-bareng selaras ke depannya. Kalau nggak akan pernah ketemu. Pak Joko, mungkin yang terakhir, Pak, apa usulan Pak Joko gitu dengan masalah ini? Usulan terhadap mungkin pemerintah daerah harus bagaimana, Pak, dengan persoalan ini, Pak? Ya sebenarnya masalah peraturan ya. Peraturan itu udah sampai detil gitu ya. Udah detil. Tapi ya masih tetap ada yang Pak Baliut itu tadi ya. Gitu loh. Ya di dalam aturan-aturan itu begini, tapi ternyata begitu diterapkan ini juga akan ini. Karena
seperti pernah saya katakan ya, anggaran dasar rumah tangga mesti begini, gitu ya. Tapi anggaran dasar rumah tangga itu sendiri banyak hal-hal yang masih keliru, itu loh. Iya. Itu masalah tadi apa developer dengan ini yang murni. Enggak, ini masalah-masalah ini apa data tadi ya. Yeah. Apartemen ini misalnya. Sumber resapannya di mana, ininya di mana gitu. Ini kan tercantum di dalam suatu dokumen. Iya. Ya. Semua dokumen-dokumen ini kan waktu serah terima kan harus diserahkan semua. Dari perizinan dari awal sampai akhir, bahkan sampai SLF ya, sampai akhir. Itu harus diserahkan. Itu undang-undang sudah mengatur itu. Ya. Sebenarnya tinggal menerapkan saja. Cuman ya itulah ya. Memang banyak juga developer begitu bangun, ya nggak semua developer ya, nggak semua developer. Ada juga dia yang mengarsipkannya bagus, ada juga memang yang nggak ini, itu loh. Ada unsur-unsur yang tadi karena bermusuhan misalnya, itu, ya mestinya nggak usah bermusuhan, memang harus bergandeng tangan, harus gitu kerjasama ya. Iya, oke. Dan transparansi semuanya. Itu modal utama. Iya. Pak Riki, mungkin penegasan terakhir Pak dari Pak Riki tentang persoalan ini Pak. ya kembali lagi penegasan akhir adalah pemerintah sebagai pengayom masyarakat itu harusnya mengayomi dan memayungi kedua sisi, ke semua sisi bahkan. Iya. Jadi jangan membuat peraturan yang berat, memberatkan satu sisi dan mengangkat yang lain. Iya. Saya pernah studi banding di Thailand dan di Malaysia. Iya. Nah di sana bagus Pak, kalau mau copy paste dari sana tuh. Oh iya. Jadi saat tenan itu tidak bayar listrik, yang mematikan listriknya itu dari pemerintah, bukan dari pengelola. Oh iya, bukan pengelola. Bukan. Iya. Nah itu yang saya bilang kalau mau copy paste semuanya, jangan copy paste sebagian. Iya. Jadi di sana itu kalau kita di Malaysia itu kalau kita nggak bayar listrik atau air, yang mematikan listrik dan utilitas kita itu pemerintah. Pemerintah ya. Developer udah nggak ada ini lagi. Kalau nggak salah bisa sampai dilelang itu ya Pak. Ini. Dilelang oleh pemerintah, dijual untuk membayar kewajibannya. Nah, itulah yang baik. Itu ya, iya. Ini malah dilarang Pak ininya. Dilarang matiin, tapi kalau kita kekurangan bayar listrik, pemerintah nggak mau apa-apa juga. Nggak mau bayarin. Oh, itu bukan urusan saya. Nah, itu kan itu seperti peraturan yang lepas tangan gitu ya. Itu ya, saya harap pemerintah lebih bijak lah, karena semua yang kita nikmati di kota Jakarta ini, terutama itu hasil kontribusi developer adalah yang paling besar. Oke. Cuman Pak Heran, mungkin sedikit Pak Heran. Iya, oke Pak Joko. Memang ada perbedaan ya. Kalau misalnya di luar negeri, yang jelas dari segi hukum itu sudah berbeda ya. Iya. Kalau mau diterapkan di sini memang sistemnya. Kalau listrik tadi, ya. Dari PLN itu hanya sampai gardu depan lah, induk gitu loh. Urusan di dalamnya itu PPRS itu yang masalahnya. Iya. Jadi misalnya PLN mau mematikan di dalam nggak bisa. Nggak bisa, iya. Ya. Kalau mau dimatikan jadi gardu, kalau gardu mati semua gitu. Iya. Orang PLN-nya nggak mau Pak, dia nggak mau. Bisa, karena dia urusannya hanya sampai induk gitu loh. Dan itu kan beli, kalau mau dibilang beli listrik dari PLN itu kan gelondongan ya, baru didistribusikan ke dalam ya. Tapi catatan saya waktu di Malaysia itu. Yang mematikan listrik itu bukan dari PLN-nya Pak. Jadi gitu ada satu lembaga tersendiri yang menangani tentang rumah susun. Kalau di sini di Sperumnya Pak. Jadi ada petugas di Sperum yang mematikan listrik atau utilitas itu. Mungkin dari masukan dan laporan ini ya. Jadi di Sperum juga kalau mau menerapkan peraturan ya secara keseluruhan lah, jangan separuh-separuh. Gak kepikiran lah Pak kalau orang di sini Pak. Itu perlunya kita studi banding keluar dan jangan copy paste setengah-setengah gitu loh Pak. Yang bikin peraturannya juga nggak pernah tinggal di apartemen ya Pak ya. Ya mungkin gitu kedepannya harapan kita sih bisa seperti itu. Paling nggak studi pop. Jadi developer tidak selalu dapat nama hitamnya dengan pemutusan listrik, dengan menaiknya IPL, tapi pemerintah juga membantu menyadarkan masyarakat properti manajemen ini seperti ini. Iya, studi banding yang kayak begini ya, yang diperlukan gitu ya Pak ya. Pejabat kita kan paling senang studi banding. Cukup itu dipercayakan kepada PPRS sebenarnya. Itu cukup dipercayakan kepada pengurus PPRS gitu ya. Kewenangannya kasih ke situ, mau dimatikan silahkan ini, tapi itu didukung gitu, didukung dengan aturan ya, jangan disalahkan terus ini PPRS-nya, kasih kewenangan gitu ya melalui aturan kan boleh itu, makanya dibuat di dalam peraturan pelaksanaan dari
anggaran dasar rumah tangga dijabarkan. Tatip lah. Oke. Iya. Tapi satu catatan, satu lagi. Iya. Ini soal mematikan utilitas. Iya. Itu saya jalani loh. Oh, jalanin ya. Di tempat yang PPRS murni. Oh iya. Terus? Oh, dijalanin ya, dimatiin ya. Saya matiin. Iya. Oh, di PPRS. Di PPRS murni, bukan yang developer nih. Bapak nggak ditegur sama ini di Sperum gitu? Alhamdulillah nggak ditegur. Waktu itu saya baca pergub katanya nggak boleh, tapi di sini dimatiin gitu loh. Oh, dimatiin. Tapi karena itu perintah tapi sepengetahuan dari ini kan ketua PPRS kan? Oh iya, yes. Oh. Saya tanpa sepengetahuan nggak berani. Apa nggak ini Pak? Apa kok penghuninya nggak ngelapor ke DKI? Ya itulah yang saya bilang peraturannya abu-abu dan belum merata, pengetahuannya belum merata juga, dan properti manajemen itu seperti apa Pak? Oke. Menarik. Gitu Pak, kira-kira. Iya. Ini kalau kita terusin panjang ceritanya Pak Riki, panjang ini karena ini memang masalahnya udah katanya menahun ya Pak ya. Ini kalau penyakit udah kronis Pak. Iya. Ini. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya mau dia rekan-rekan sekalian, mau dia PPRS itu dari ada unsur developer maupun dia PPRS murni, itu sebetulnya bukan permasalahannya di situ. Nah, bagaimana sekarang seperti kata Pak Riki, Pak Joko, bagaimana pemerintah itu mengayomi semua. Tidak ada kata developer, tidak ada murni, tapi yang penting transparansi dan bagaimana tata kelola yang disampaikan Pak Riki. Saya kira cukup podcast kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.